Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Muhammad Bahtan Anis, guru kalian ya, kelas 9 untuk mapel IPS. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Silahkan kalian simak dengan seksama materi kita. Untuk IPS kelas 9 semester 1 kita bertemu di tema 1 yang pertama. Ada 4 tema sebenarnya. Tetapi untuk yang akan kita bahas kali ini adalah tema yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang manusia dan perubahannya. Baik, untuk melanjutkan tentang tema 1 ini, mari kita ke slide berikutnya. Di tema yang pertama ini, kita akan bertemu dengan subbab ya, atau subtema. Jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah perubahan sosial. Yang kedua adalah perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Lalu yang ketiga adalah globalisasi dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya untuk cakupan materi di tema 1 dan orientasinya adalah di bagian tentang sosial atau perubahan sosial. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita pelajari cuma satu saja, yaitu di perubahan sosial saja. Selanjutnya, next. Nah, perubahan sosial semester 1 tema 1 mata pelajaran IPS. Untuk subbab atau subtema perubahan sosial kita ada 4 subtema lagi ya. Yang pertama adalah apa itu perubahan sosial atau pengertian perubahan sosial, selanjutnya bentuk dan contoh perubahan sosial, lalu penyebab perubahan sosial, dan yang terakhir adalah dampak perubahan sosial. Jadi ada 4 subtema dalam subtema perubahan sosial. Silahkan untuk disimak dengan baik-baik. Selanjutnya, dalam pengertian perubahan sosial, kalian fokus saja di bagian yang berwarna merah ini. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Jadi, perubahan sosial itu tidak terjadi dalam satu aspek saja, tetapi meliputi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Bisa dari faktor ekonomi, bisa dari kebiasaan, bisa dari pola pikir, dan dari hal-hal lain. Selanjutnya, bentuk dan contoh perubahan sosial. Untuk bentuk dan contoh perubahan sosial ada 4 ya. Ditinjau yang pertama dari perubahan berdasarkan waktu, itu ada 2, revolusi dan evolusi. Kalau revolusi itu perubahan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cepat. Ya. Kalau evolusi itu dalam kurun waktu yang lama. Ya. Lalu yang kedua adalah perubahan berdasarkan cakupan, ada besar dan juga kecil. Kalau skopnya besar, wilayahnya besar, seperti kemarin COVID-19 itu termasuk besar ya, mencakup seluruh dunia. Tetapi kalau cuma kecil, hype-nya mungkin teh desa yang ada di lokal-lokal kecil, tidak terjadi di kabupaten lain, ya, itu termasuk perubahan berdasarkan cakupannya adalah kecil. Lalu ada lagi perubahan berdasarkan perencanaan. Yang pertama bisa direncanakan, yang nomor 2 tidak direncanakan. Contoh yang tidak direncanakan banyak ya, kayak bencana, dan hal-hal yang lain. Kalau direncanakan contohnya adalah crowdfunding, ya, iuran bersama untuk mendanai sesuatu, tentunya hal yang positif itu direncanakan. Pemilihan presiden, wakil presiden, dan sebagainya itu juga direncanakan. Terakhir, perubahan berdasarkan arah perkembangan ada progres dan juga regres. Kalau progres berkembang ke arah yang lebih maju, kalau regres adalah perubahan sosial yang arah perkembangannya itu malah mengalami kemunduran. Contoh yang progres yaitu meningkatnya digitalisasi, membuat kita menjadi lebih mudah terkoneksi. Kalau regres yaitu efek-efek samping dari perubahan sosial, mungkin diantaranya adalah dengan munculnya perubahan-perubahan sosial yang sifatnya negatif di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi. Perhatikan fakta berikut. Ini sudah ada sumbernya ya. Pertarungan antara Huawei dan juga iPhone. Ini kalian bisa dilihat dari bentuknya perubahan sosial termasuk yang mana. Lalu kalian bisa tebak ya. Silakan bisa kalian tebak. Yang kedua, ini ya terjadinya tsunami di Aceh itu termasuk
bentuk perubahan sosial yang ngefek terhadap perubahan sosial itu di bagian yang mana tentang bentuknya. Selanjutnya ini ada kejadian di tahun 98 ya tentang pelengseran presiden. Kalian bisa menganalisa kira-kira ini masuk ke bentuk yang mana. Dan yang terakhir ini tentang teori Darwin, perubahan dari kera menjadi manusia atau nenek moyang manusia itu adalah seekor kera. Silakan kalian bisa tebak sendiri kira-kira masuknya kemana. Selanjutnya penyebab perubahan sosial ada dua ya, yang internal dan juga eksternal. Internal itu ada bertambah jumlah penduduk, penemuan baru, dan juga konflik. Yang terakhir, eksternal itu ada interaksi dengan alam sama interaksi dengan masyarakat. Itu menyebabkan perubahan sosial. Ini contoh ya, kalian bisa tebak di sini penemuan handphone, lalu ada Netflix, lalu selanjutnya tentang demografi di Jepang yang semakin menurun. Yang terakhir tentang kehidupan yang ada di pesisir dan juga kehidupan yang ada di dataran tinggi. Dampak perubahan sosial ada dua, yang pertama positif, yang terakhir adalah negatif. Pola pikir maju, terjadinya mobilitas sosial, peningkatan pengakuan HAM, lalu yang terakhir untuk negatif, kesenjangan sosial sama perilaku negatif di masyarakat. Untuk kuis silakan bisa kalian kunjungi di link yang ada di kolom deskripsi ya, seperti itu. Nice try. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.